pada bagian itu juga sebenarnya orang muncul pertanyaan yang saya lihat sih sudah menjadi tekanan keras ya kepada Pak Prabowo ya. Pertanyaannya itu adalah seberapa jauh toleransi yang dibutuhkan oleh presiden yang sekarang Pak Prabowo untuk memberi permakluman dan atau kehadiran berikut dengan risiko-risikonya pada klien Jokowi ini. Maka kemudian kan coba tampilkan ada permintaan pemaksulan kan kepada DPR itu. Pada saat kami membahas ini itu sedang dibicarakan. Itu pertanyaan orang sebenarnya. Saya lebih memilih mengatakan ini sudah jadi tekanan nih. Iya, dan tekanan itu bagi saya itu dimengerti oleh Prabowo, tapi basa-basi politiknya tidak mungkin dia ucapkan kan. Tetapi act of dengan membiarkan itu diproses, dan Dasko kan ketua DPR yang pasti mengerti jalan pikiran Pak Prabowo kan. Jadi kalau Prabowo bilang itu akan membuat chaos politik, pasti dia akan tegur ide itu kan, tetapi kelihatannya enggak, itu akan dibahas tuh. Jadi Prabowo juga riding the tidal wave of public opinion, apalagi kalau kita baca secara between the lines bahwa Prabowo sebetulnya akomodatif atau minimal adaptif terhadap permintaan Purnawirawan itu. Jadi kelihatannya itu pertarungan hari ini. Nah sekarang tinggal kita hitung ya kalau itu terjadi, dan saya kira akan terjadi ya dalam intuisi saya. Karena ini momentum Prabowo untuk memastikan bahwa tekanan publik itu mesti dia jawab melalui proses di DPR tuh. Kalau saya baca public opinion dan tafsirkan dia secara hermeneutik, semua orang ingin supaya Prabowo punya sesuatu yang otentik. Leadershipnya otentik, teori ekonominya otentik, pandangan politik luarnya juga otentik. Nah selama ini dia masih bercampur tuh antara keinginan untuk jadi otentik dan tadi keperwiraan untuk tidak sebut aja dalam tanda petik berkhianat pada kawan itu. Kan dianggap Jokowi adalah kawan tuh. Jadi berhak Prabowo untuk Prabowo memuji Jokowi itu dalam prinsip tadi bahwa dia tahu persoalan inti negeri ini adalah ketidakadilan. Karena itu korupsi akan dia basmi. Dia tahu bahwa ketidakadilan itu juga disebabkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi yang terlalu permisif terhadap oligarki. Kan dia tahu itu kan. Dia bisa perbaiki itu ke depan dengan harapan orang mengerti bahwa dengan memperbaiki ke depan dia sudah menghukum Jokowi, tapi nggak mungkin dia hukum Jokowi. Tetapi publik tetap tuntut itu, hukum dong, kan dia bersalah. Kenapa Indonesia buruk sekarang? Ya karena Jokowi 10 tahun menghabiskan APBN itu.